Talk It Together. Hello Talker, selamat datang di episode pertama podcast Talk It Together. Say no to Cyberbullying. Di sini ada aku Aya, Aku Sheila. Aku Hila, aku Tania, Aku Anjeli. Dan aku Davina. Seperti pada judul episode pertama kali ini, kita akan membahas Say no to cyberbullying. Oke, kita langsung aja ke segmen yang pertama, yaitu membacakan NGL. Jadi di sini sebelumnya kita udah nge-share link NGL kepada semua talkers. Nah, di sini kalian bisa bertanya, berpendapat tentang apa sih itu cyberbullying. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama, saya agak awam dengan istilah cyberbullying. Itu apa ya? Sebelumnya talkers, kalian sadar nggak sih kalau semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak juga cybercrime yang terjadi. Karena dengan mudahnya internet yang bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun, meningkatkan kejadian-kejadian cybercrime tersebut. Nah, aku ingin nambahin nih Sheila. Nah, cyberbullying itu adalah tindakan menindas yang mengintimidasi seseorang melalui jaringan sosial seperti di media sosial, forum, dan juga game yang ada di ponsel, komputer, dan juga tablet. Tindakan menindas secara online ini tuh dapat dilakukan oleh siapa aja karena dapat berpartisipasi melalui konten-konten yang disebarkan. Konten yang disebarkan ini juga bercenderung bersifat negatif, palsu, dan mengundang perkelahian, berbahaya atau jahat tentang orang lain. Tindakan ini tuh biasanya mencakup informasi pada korban sehingga efeknya bisa menciptakan ketidakkepercayaan diri, malu, dan merasa tidak terhina. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu cyberbullying yang sering terjadi di media sosial itu seperti apa sih? Nah, jadi ini banyak banget ya guys bentuknya. Yang pertama, menyebarkan kebohongan. Yang kedua, menuliskan kata-kata yang menyakitkan. Yang ketiga, menyiapkan situs atau grup yang isinya hate comment. Yang keempat, meniru identitas seseorang. Hal-hal yang disebutkan Hilwah tadi tentunya pernah kita jumpai ya. Cyberbullying ini cenderung lebih mudah dilakukan daripada bullying secara langsung. Kenapa? Karena pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitasnya dan menghentikan komentar-komentar negatif yang berisi makian, ejekan kepada korban tanpa terlibat secara langsung. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya guys. Kenapa kebanyakan dari korban bully selalu ada perasaan takut dan cemas kalau ketemu si pembuli sih? Mungkin yang dimaksud pembuli itu pelaku cyberbullyingnya adalah teman satu sekolah ya talkers. Jadi pelaku tidak menyembunyikan identitasnya dan sehingga ada waktu di mana ia bisa bertemu dan berpapasan. Nah, pasti dampaknya buat si korban tuh pasti gede banget ya guys. Pasti si korbannya bakal merasa cemas ataupun takut. Apalagi tadi kan katanya kalau misalnya berpapasan, pasti si korban tuh pasti akan merasa kayak terintimidasi deh pokoknya sama si pelakunya. Nah, benar batu Wak. Sini ada 3 dampak buat korbannya sendiri. Yang pertama, dampak untuk psikologisnya. Nah, ini bisa menyebabkan mudah depresi, mudah marah, gelisah, cemas, hingga sampai menyakiti diri sendiri, bahkan sampai membunuh dirinya sendiri. Yang kedua, ada dampak sosial. Di dampak sosial ini dapat menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan, kehilangan percaya diri, dan agresif. Yang ketiga, ada dampak pada kehidupan sekolah. Nah, ini bisa menyebabkan penurunan prestasi, rendah tingkat kehadiran, dan perilaku yang bermasalah di sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya talkers. Bagaimana cara agar terhindar dari cyberbullying ya? Ini aku punya 4 poin yang akan aku bahas. Yang pertama itu kenali akun palsu. Nah, biasanya tuh akun palsu itu yang ada profilnya ataupun username atau ID-nya itu berantakan. Nah, yang kedua itu ada berpikir kedua kali nih guys kalau misalnya kalian ingin memposting sesuatu, karena ketika kalian memposting sesuatu artinya postingan tersebut tuh jangkauannya tuh banyak banget, bisa diakses sama semua orang. Dan yang ketiga itu jangan memberikan data pribadi sendiri itu kayak alamat, nomor telepon, ataupun nama sekolah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk private akun kalian, karena ketika kalian private akun kalian, artinya akun kalian itu cuma bisa diakses oleh beberapa orang saja.
Nah, lanjut ke pertanyaan yang kelima ya guys. Apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan cyberbullying? Nah, ini hal yang terpenting yang harus digarisbawahi. Jadi jangan sampai kalian lupa untuk garis bawahi. Jika kamu merasa sedang dibully, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari bantuan dari seseorang yang kamu percaya. Pertama dari orang tua, keluarga terdekat, dan juga orang dewasa yang terpercaya lainnya. Di sekolah, kamu bisa menghubungi guru wali kelas dan guru BK. Atau misalnya nih guys, kalian lagi ada di lingkungan umum gitu, kalian bisa telepon ke pelayanan sosial anak atau PEPSA, nomornya yaitu 1500771, dan atau kalian mau WA atau telepon, itu kalian bisa hubungi 08123 8888 002. Agar bullying dapat berhenti, kuncinya adalah perlu diidentifikasi dan dilaporkan lebih lanjut. Nah, segitu dulu guys segmen satunya bareng kita. Untuk segmen 2-nya akan dilanjutkan oleh Aya, Jelly, dan Davina. Bye-bye! Terima kasih Sheila, Hilwa, dan juga Tania. Di sini aku Anjeli, Aku Aya. Dan aku Davina. dan di sini kita bakal ngebahas kasus cyberbullying yang kita udah ambil dari internet. Tuh. Jadi kita lanjut aja ke kasus yang pertama yang bakal dibahas sama Jelly. Oke. Jadi yang pertama, Ryan Patrick Halligan. Ini tuh siswa dari Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 18 Desember 1989. Nah, dia ini awalnya ceritanya tuh sharing-sharing cerita gitu di Facebook sama temennya. Tapi ternyata si temennya ini nge-share ke satu sekolah gitu. Jadi akhirnya dia tuh kena bully di sekolah. Nah, terus ada cewek yang pura-pura suka sama Ryan biar bisa dapet ceritanya Ryan lagi gitu. Sampai akhirnya si Ryan ini depresi. Terus akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara di kamar mandi rumahnya. Padahal dia masih umur 13 tahun. Iya itu loh, itu tuh muda banget loh. Bener-bener. Cuma beda 2 tahun juga kan sama kita. Dia bahkan lebih muda dari kita loh, bener-bener kasihan banget. Iya loh, ternyata cuma dari hal sekecil itu dia cuma cerita doang sampai dia tuh dibully gitu ya. Kalau bisa tuh kalian harus milih-milih dulu yang tepat Benar tuh siapa. Jangan sampai orangnya tuh kayak Ryan gini. Jadi kalau kalian mau cerita-cerita tuh juga harus milih-milih gitu. Ya harus iya. emang cari orang yang bisa dipercaya banget gitu. Oke, langsung aja lanjut ke kasus yang kedua yang bakal dibahas sama Davina. Jadi aku mau cerita kasus tentang Audrey Pot. Jadi kasus ini udah lumayan lama. Jadi kisaran 2012 kasus ini itu ceritanya Audrey Pot ini diundang ke acara house party. Jadi di antara 20 orang teman-teman kampus ya, termasuk dia, ini kesalahannya satu, yaitu minum minuman keras atau alkohol. Audrey Pot ini minum alkohol sampai dia nggak sadarin diri atau blackout. Iya betul, blackout. Jadi di saat dia lagi tidak sadarin diri, itu dia dilecehkan oleh 3 temennya, teman kuliahnya, dengan cara dia tuh nulis dengan spidol kata-kata yang kasar dan gambar-gambar yang tidak senonoh gitu. Lalu setelah ditulis-tulis pakai spidol, seluruh tubuhnya difoto dan dibagikan ke semua teman-teman di kuliahnya. Dan si Audrey yang baru banget nih bangun, dia tuh bingung ya, pasti kaget banget ngeliat di Facebook teman-temannya pada ngejudge dia gitu. Dan dia sampai kalau sekarang zamannya kayak nge-tweet gitu, tapi ini versi Facebooknya. Iya, benar. Jadi dia bilang, I don't remember anything, can you please tell me what happened. Jadi kayak kasihan banget pasti. Iya bener. 8 hari setelahnya Audrey itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi menurut aku kita harus mungkin lebih berhati-hati. lebih berhati-hati mencari teman. Jangan rahin kita ke Sesuatu hal yang buruk. Yes, Benar. betul banget. Kasus yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ayah. Oke, jadi kasus yang ketiga ini aku bakal bahas tentang Brandy Vale, yaitu remaja yang berusia 18 tahun berasal dari Texas. Jadi singkat cerita, waktu itu ada orang yang emang gak suka sama si Brandy Vale ini. Jadi dia bikin account. Ya, bener banget, fake account. Jadi dia tuh bikin account Facebook bohongan gitu yang mengatasnamakan si Brandy Vale ini. Dibikin terlihat supaya dia tuh kayak kata anak nakal, terus anak yang gak bener gitu. Jadi dia kayak melakukan suatu hal yang buruk gitu loh. Dia tuh difitnah di akun Facebook itu. Nah terus orang tuanya Brandy Vale juga sebenarnya tuh tahu. Nah kan
ayah dari Brandy Vale ini tuh udah berusaha buat nyari tahu nih siapa sih pelakunya. Cuman emang ayahnya Brandy Vale ini tuh bilang kalau misalkan si pembuli ini memakai aplikasi yang emang susah banget buat dilacak. Karena dia dibully gitu, dia tuh kayak bener-bener kayak depresi, stres banget. Nah pada tahun 2016 itu Brandy bilang ke keluarganya kalau misalkan dia pengen mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri gitu kan. Nah terus singkat cerita waktu itu keluarganya Brandy Vale itu lagi pergi. Nah cuman Brandy Vale itu di rumah. Nah waktu iya itu bahaya banget tuh, udah ketahuan kan nih bakal ada apa gitu kan. Keluarganya udah pada pulang, kakaknya Brandy Vale ini tuh denger suara nangis dari kamarnya si Brandy Vale ini. Pas kakaknya masuk, dia udah ngeliat Brandy Vale ini masih ke dalam keadaan hidup sih. Cuman yang bikin seremnya itu tuh Brandy Vale udah nodongin pistol ke dadanya dia. Bayangin kakaknya baru pulang terus udah ngeliat Brandy Vale kayak gitu. Itu parah banget. Tapi dia udah ini ya, udah sampai cerita ke keluarganya kan? Iya udah sampai. Keluarga udah tahu. Udah tahu. Cuman emang mereka kan mau cari tahu pelakunya tapi susah kan kayak tadi ayahnya Brandy Vale udah bilang kan. Nah pas kakaknya ngeliat itu tuh kakaknya udah kayak mohon-mohon lah, tolong kayak jangan gitu kan. Karena kakaknya shock ini, jadi kakaknya juga pengen manggil orang tuanya dong, ngasih tahu. Nah pas kakaknya keluar dari kamarnya Brandy Vale mau manggil orang tuanya, itu terdengar suara senjata tajam itu tuh bener kayak jedor gitu. Dan pas kakaknya sama orang tuanya naik itu udah nemuin Brandy Vale dalam keadaan sudah tidak bernyawa gitu. Sedih banget. Bahaya banget, makanya ini kan tadi yang dibahas di NGL itu ya, zaman teknologi sekarang kan udah pada maju-maju banget. Apalagi sekarang ya. Iya, makin canggih. Jadi bener-bener pasti. iya bener banget. Jadi kita harus hati-hati aja sih sebetulnya ya. Betul. Dengarkan, hindari, dan terapkan. Oke, that's it from us. Makasih banget udah mau dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Let's Talk it together. Bye bye, talkers. Yes. Matiin dulu. Siap ya. Siap ya. Udah. Dah, Pak. Terus udah kan? Lanjut. Bintang tamu. Bilangin ke mama kamu mau nggak punya menantu jago kencing.